review UAS. Aduh. Jadi UAS Sudah. kita tuh ada 4 materi ya. Jadi Iya, UAS Bu. kita itu UAS kita itu ada 4 materinya. Materi yang pertama itu adalah tentang elektrokimia. Ini elektrokimia. Kemudian yang kedua itu tentang kinetika. Yang ketiga tentang campuran senyawa molekuler ya, atau sifat koligatif, lebih ke arah sini. Dan terakhir adalah tentang senyawa organik. Dan besok itu kuis untuk sifat koligatif dan senyawa organik. Sambil kalian juga bisa ibaratnya melihat pola UASnya seperti apa. Jadi kuis besok itu hampir mirip seperti UAS cara teknisnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat dari yang pembahasan tentang senyawa organik ini, maka bisa contohnya ada di contohnya bagian akhir. Oh, ini nih. Nah, di bagian akhir. Nah, ini misalkan. Lingkari dan beri nama gugus fungsi yang terdapat pada senyawa-senyawa berikut. Nah, contoh misalkan kita akan ambil. Yang pertama adalah untuk senyawa ini, asam mefenamat ya, ini namanya pindah. Maka yang gugus fungsi tadi, yang pertama adalah ini. Kalau melihat kerangka ini, maka ini kita namakan sebagai asam karboksilat. Yang kedua tadi tidak menyinggung ya, karena di slide ini tidak ada, tetapi tidak jadi masalah. Ini adalah amina. Jadi kalau ada yang NN itu dia biasanya amina. Satu lagi ya, turunan N di slide-nya itu tidak ada. Kalau bentuknya seperti ini, NR2, ketika N terikat pada karbon, ini kita namakan sebagai amina. Tapi kalau bentuknya begini, N, kemudian dia karbon, ini adalah amida. Jadi turunan amina itu amina sama amida. Nah, di sini cuma satu saja, ininya karbon, maka dia adalah amina, ini asam karboksilat. Oke, yang benzen ini tidak termasuk ya ke dalam kerangka gugus fungsi. Oke, sekarang kita lihat yang cetirizin. Kalau cetirizin, nah di sini ada pertama adalah ini hati-hati, ini adalah asam karboksilat, sama seperti ini, asam karboksilat. Kemudian ini ada karbon diapit oleh oksigen, maka ini kita namakan sebagai eter. Ya, kemudian ini amin, ini karbon, maka ini adalah amina. Sama seperti ini juga dia amina. Kemudian di sini ada Cl, maka kita bisa namakan dia sebagai halida. Gitu. Halida atau akil halida akan sama saja. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Situ. Kalau yang kotak itu sebenarnya benzen ya. Kalau bagi kita sih ini tidak termasuk ke dalam gugus fungsi. Tapi kalau di SMA ini diperkenalkan ya. Itu benzen. Beda dengan alkena. Nah, terakhir mangostin dari buah manggus. Maka kita bisa lihat pertama yang paling mudah adalah ini. Ini pasti adalah alkohol. Ini yang paling mudah. Kemudian jangan lupa ini. Ada C double bond, ini C, ikatan rangkap 2, maka dia masuk ke dalam alkena. Ena itu kan rangkap 2. Ini alkohol sama, kemudian ini apa? Yang ini. Lihat, samping kanannya karbon, samping kirinya karbon. Diapit oleh oksigen, maka dia namanya adalah eter. Betul. Kemudian ini karbon, ada double bond oksigen, maka ini kita namakan sebagai keton. Terakhir yang beda adalah ini. Ini karbon, ini oksigen, ini karbon, maka ini adalah eter juga. Jadi eternya ada 2, eter 1, 2, kemudian ini keton, ini alkohol, alkoholnya ada 3, alkenanya ada 2, ini juga alkena. Sorry, ini juga alkena. Ini alkena juga. Ya, jadi seperti itu. Mudah kan ya? Jadi diingat-ingat kembali
dihafalkan, semoga saja tidak membingungkan ya. Biasanya ini dapat 1 soal sih, dan usahakan bisa agar poin ini lumayan gitu untuk bisa diambil poin banyak di sini. Gitu. Nih, oke. Berikutnya itu misalkan kita lihat contoh di bawah ada apa. Oke. Sekarang kita lihat di bagian bawah kita punya tentukan nama struktur senyawa di bawah ini berdasarkan aturan IUPAC-nya. Oke, kita mulai dari kerangka yang pertama yang ini. Ini kita lihat turunannya adalah keton ya. Ini adalah keton, maka nama belakangnya harus ada on. Sekarang tinggal dilakukan karena ini tidak ada cabang, jadi yang pasti semuanya utama. Tinggal dilihat posisinya saja, usahakan si gugus fungsinya itu berada pada nomor rendah. Kalau dihitung sebelah kanan sebelah kiri ini sama-sama 3 ya. 1, 2, 3. Di sini pun sama 3. 1, 2, 3. Jadi mau dari kanan kali kiri akan sama saja. Nah, saya lanjutkan saja. 3, 4, ini 5. Kalau sudah, tinggal kita lakukan si keton ini ada di posisi berapa? Oh, posisi nomor 3. Oke, kita tuliskan 3. Kemudian kita tuliskan jumlah karbonnya ada 5. 5 itu adalah pentana. Karena ini adalah keton, maka belakang anaknya itu diganti dengan ketonnya. Jadi pentanon di sini. Jadi 3 pentanon. Atau ada juga yang menamakannya 3 dituliskan alkananya pentana, kemudian dikasih strip on. Ini juga benar. 3 pentana on. Atau ada juga yang 3 on pentana. Itu agak jarang sih kalau yang ini. Biasanya antara 1 atau 2 yang dibenarkan. 3 pentanon atau 3 pentana strip on di situ. Oke, sekarang kerangka yang kedua. Kerangka yang kedua ini adalah aldehid. Nah, kalau aldehid itu berarti belakangnya adalah namanya diambil dari nama depannya al. Nah, sekarang kita lihat ada cabang di sini, maka kita akan mainkan cabangnya dengan cara kita pilih yang nomor paling panjang. Ini pasti nomor 1, kemudian nomor 2, 3, 4, kalau ke sini 5, 6, cuma 6, kalau ke bawah 4, 5, 6, 7, maka kita akan milih yang ke bawah. Ini kita hapus. Otomatis ini akan menjadi cabangnya. Cabang di sini jumlah karbonnya ada 2, 1, 2. Berarti kalau 2 itu adalah etil dari etana kan. Kalau cabang itu anaknya diganti pakai il. Oke, kalau sudah dapat tinggal dituliskan cabangnya ada di posisi nomor berapa? Ada di posisi nomor 4. Maka kita akan tuliskan 4 etil, terus kemudian kerangka utamanya itu ada 7. 7 itu adalah heptana. Ya. Mau pakai yang bawah dulu boleh heptana, kemudian ini al, atau ini digabungkan menjadi heptanal. Itu juga boleh. Jadi 4 etil heptanal atau heptanal digabungkan. Itu juga bisa. Penamaan keton sama dengan ini. Nah, sekarang penamaan yang di bawah. Apakah harus keton dulu atau harus klor dulu yang kita namakan ketika di situ ada 2. Biasanya yang jadi yang jadi urutannya itu adalah berdasarkan biloxnya atau berdasarkan kereaktifannya biasanya di situ. Nah, sekarang dilihat siapa yang jauh lebih reaktif, apakah ada klor atau ada keton. Oke, sekarang kalau misalkan kita hitung, ini agak sedikit mendalam ya, dalam artian bahwa kereaktifan yang lebih tinggi itu adalah ini biasanya jadiin cabang. Halida itu biasanya jadiin cabang. Jadi dia bisa kita nomor diakhirkan di mana kerangka utamanya nanti fokusnya itu pada si gugus ketonnya. Jadi di sini kita kasih nomor 1,
Tentunya ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6.